Misal, Jaksa Penuntut Umum hari ini akan menghadirkan saksi Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal untuk terdakwa Barada Eliezer. Untuk membahas hal ini sudah bergabung melalui sambungan Zoom Bapak Ahmad Sofyan, ini pakar hukum dari Universitas Bina Nusantara. Selamat pagi Pak Sofyan, gimana kabarnya pagi hari ini Pak? Pagi Pak Mas Togi Sinaga ya, selamat pagi. Selamat pagi Horas Pak Ya Sofyan. Bang Togi ya, jadi nggak bagus juga kalau saya panggil Mas ya. Bang Togi Sinaga, selamat pagi Selamat Horas. pagi Horas. Ya, Pak Sofyan, ini kita tahu nih sidang pembunuhan Brigadir Yosua ini telah berjalan cukup lama ya. Ini menurut di kacamata Pak Sofyan, ini secara umum, ini apakah sidang pembunuhan Brigadir Yosua ini sudah sesuai track? ya, jadi kan kalau kita lihat ya prosesnya lama, berlarut-larut, panjang, disebabkan karena tindak pidananya bersabut. Bersabut itu ada beberapa segmen peristiwa yang terjadi dalam tindak pidana ini, dan antara satu segmen dengan segmen lainnya memiliki keterkaitan atau hubungan kausal. Karena memiliki hubungan kausal dan perbuatannya jamak, sehingga tidak mudah untuk membuktikan ada tidaknya tindak pidana pembunuhan sebagaimana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Karena itu jaksa penuntut umum sebagai representasi dari korban, dia akan berusaha untuk membuktikan adanya dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang yang terlibat. Dalam hal ini kan pasti beliau mengkaitkan dengan pasal 55 penyertaan atau naming. Jadi ada beberapa orang yang diduga melakukan tindak pidana dan korbannya ada satu orang. Nah, karena ada rangkaian peristiwa yang satu dengan peristiwa yang lain dan pelakunya jamak, maka ini tidak mudah untuk proses pembuktian pengadilan. Walaupun masyarakat sudah melakukan pengadilan dan sudah menghukum siapa yang diduga melakukan tindak pidana, tapi kan tidak semudah itu di pengadilannya. Jadi pengadilan massa, pengadilan media massa berbeda dengan pengadilan yang sesungguhnya. Kalau pengadilan massa dan pengadilan media massa itu saya sebut dengan moot court, pengadilan semu. Jadi pengadilan yang sebenarnya adalah yang saat ini sedang berlangsung di pengadilan. Tapi apakah ada kejanggalan-kejanggalan di persidangan ini, Pak Sofyan, yang harus dikelirkan? Sebetulnya semua alat bukti kan dinilai oleh hakim ya. Jadi kita sebagai orang eksternal agak sulit juga menyatakan ada kejanggalan atau tidak. Tidak. Hakim lah yang menilai ada atau tidak alat bukti yang kuat, yang diduga menjadi alasan secara objektif dan subjektif terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana didakwakan 340 atau 338. Ya, ini dengan mungkin sempat ini ya ditangkan saksi-saksi yang sudah hadir di persidangan juga dari pihak jaksa penuntut umum. Apakah ini juga sudah mengarah ke pembunuhan berencana ini Pak Sofyan? Nah, jadi pembunuhan berencana itu kan tafsirnya itu adalah sebuah kejahatan ya dengan apa namanya, dengan sebuah modus untuk melakukan penghilangan nyawa yang dilakukan secara terstruktur dan sistematis. Ada perencanaan yang dilakukan untuk menghilangkan nyawa tersebut. Jadi perencanaan itu dilakukan sebelum perbuatan itu dilakukan. Jadi bukan sebuah tindakan spontanitas. Kalau pembunuhan biasa adalah tindakan spontanitas. Nah, untuk membuktikan bahwa ada skenario yang disiapkan untuk menghilangkan nyawa ini, itu juga para ahli berbeda pendapat. Misalnya begini ya, dalam membuktikan ada atau tidaknya unsur perencanaan, maka yang satu pertimbangannya adalah pelaku itu berpikir tenang untuk menyiapkan alat, menyiapkan waktu, menyiapkan bagaimana pembunuhan itu dilakukan. Ya, bagaimana? Jadi misalnya saya benci dengan si X ya, benci sekali, saya tidak suka sama dia. Ada pikiran dalam diri saya ingin menghilangkan nyawa si X itu. Nah, saya tentu berpikir tenang. Bagaimana ya supaya saya membunuhnya, saya tidak ketahuan. Lalu
Sehingga saya perlu mengetahui bagaimana dia hidup, bagaimana dia tinggal, kapan dia sendiri, kapan saya harus melakukan perbuatan itu, dan Merencanakan bagaimana ini cara ya. saya melakukan perbuatan itu. Nah, jadi sebetulnya dalam diri pelaku itu memang sudah mempersiapkan dirinya untuk membunuh, termasuk juga kalau dia tidak mau membunuh, dia menyiapkan orang lain. Kamu contoh kasus ya yang terjadi beberapa tahun yang lalu di apartemen Kalibata. Mhm. Saya kebetulan waktu itu diminta pandangannya terkait ada atau tidak perencanaan. Jadi katakanlah Mr. P itu memiliki istri simpanan di apartemen Kalibata. Mhm. Diletakkannya di situ. Nah, karena ini istri simpanan, istri siri, si tentu dia berusaha untuk tidak bisa bagaimana istri yang pertama itu Tidak tidak mengetahui. tahu ya. Mhm. Nah, setelah melakukan pernikahan siri itu, mereka punya anak, tapi tuntutan dari istri siri ini makin lama makin naik. Dia minta statusnya diperjelas, ya. Bukan istri siri, tapi memang harus dinikahi, ada bukti dan segala macam. Nah, komitmen yang awal itu ternyata berbeda dengan ketika dalam perjalanan waktu. Sehingga terjadilah kepanikan pada Mr. P. Kenapa? Istri siri tadi itu kalau tidak dibuat resmi pernikahan itu, dicatatkan, apakah di KUA atau di catatan sipil, maka dia akan melaporkan tentang status hubungan mereka. Karena panik, lalu Mr. P tadi berpikir, gimana ya caranya supaya peristiwa ini tidak melebar. Kemudian dia Kemana-mana. punya Ya. gagasan untuk membunuh ya istri sirinya itu. Digunakanlah 2-3 orang pembunuh bayaran untuk membunuh, dan pembunuhan itu tersebut ternyata gagal. Mhm. Ya gagal, sehingga terbongkarlah skenario itu. Nah, kasus ini kan jelas ya. Jadi dia punya waktu untuk mempersiapkan dirinya untuk membunuh istri sirinya itu. Disiapkannya pembunuh bayaran, dibayarnya orang. Pembunuh bayaran menguntit. Nah, jadi Mr. P tadi adalah aktor intelektualis Mhm. untuk menghilangkan nyawa istri sirinya tersebut, walaupun itu gagal. Nah, disinilah proses perencanaan itu Mhm. terlihat ya, tergambar. Jadi kalau spontanitas beda, misalnya ketika Mr. P dengan istri sirinya itu bertengkar, habis emosi Mr. P, lalu diambilnya, katakanlah kebetulan dia bawa senapan, bawa pisau, ditikamnya istrinya dan mati. Nah, ini bukan pembunuhan berencana. Kenapa? Diawali dengan pertengkaran yang hebat, kemudian spontanitas dibunuhnya. Hmm. Sementara kasus yang saya ilustrasikan di awal tadi tidak. Dia sudah mempersiapkan waktu, mempersiapkan orang, mempersiapkan dana untuk melakukan pembunuhan perencanaan. Itulah situasi yang membedakan. Makanya pembunuhan berencana ini keji dan kejam. Kenapa? Karena sudah ada itikat yang jahat ya pada diri pelaku untuk menghilangkan nyawa seseorang, dan dipersiapkan alat-alatnya, dipersiapkan waktunya, disiapkan semua segmen-segmen peristiwa untuk membunuh orang tersebut. Sehingga dia ancaman pidananya bisa maksimum 20 tahun, bisa seumur hidup, dan bisa hukuman mati. Jadi bisa sampai seumur hidup, bisa 20 tahun, bisa sampai pada hukuman mati. Jadi kenapa? Karena kekejian sikap batin dari si pelaku. Jadi di pengadilan itu, dalam konteks membuktikan perencanaan, itu adalah sikap batinnya. Dalam hukum pidana disebut dengan kulpabilitas. Kesalahan pada diri pelaku. Apakah pelaku memang punya sikap keji, jahat, merencanakan peristiwa pembunuhan tersebut, dan ada aktor-aktor juga yang dipersiapkannya untuk membunuh. Dan bukan karena spontanitas, gagasan membunuh itu datang ketika melihat seseorang. Itu yang harus dibuktikan. Makanya saya tadi di awal disebutkan, kasus ini membuktikan 338 atau 340 itu nggak mudah. Kenapa? Perencanaan itu yang harus dibuktikan jaksa, dan tentu terdakwa dan kuasa hukumnya menyatakan bahwa perencanaan dalam konteks kasus ini nggak ada gitu loh. Tapi Kenapa? apakah Ya karena spontanitas, keinginan itu muncul seketika, misalnya begitu ya. Tapi si jaksa bilang, oh enggak, pembunuhan ini sudah dipersiapkan jauh-jauh hari, ya jauh-jauh hari oleh Sambo, jauh-jauh hari. Nah, dia harus tapi kalau pembunuhan itu muncul, misalnya kasusnya tanggal 8 muncul
ide untuk membunuh tanggal 8. Nah, ini perdebatan. Menurut saya ini perdebatan. Meskipun di dalam doktrin jangka waktu untuk mengambil sikap membunuh itu tidak disebutkan. Tetapi dalam banyak case, jadi pengadilan bukan hanya di Indonesia, di luar negeri juga, itu ada jangka waktu yang dipersiapkan untuk mengambil keputusan melakukan pembunuhan. Jangka waktu. Jangka waktu inilah yang menurut saya debatable di pengadilan. Hakim akan melihat doktrin mana yang paling kuat dalam rangka ada atau tidak elemen perencanaan di dalam kasus ini. Kalau pembunuhannya udah pastilah orang mati di visum disebabkan ditembak, udah jelas ya. Itu udah nggak mungkin disangkal. Jadi secara objektif peristiwa ini pembunuhan. Secara objektif itu tidak bisa disangkal. Nah, tapi secara subjektif apakah ada unsur perencanaan atau tidak? Nah, itu yang membutuhkan ahli untuk menjelaskannya. Kalau matinya udahlah ada visum, udah jelas ya, visum itu udah jelas ada peluru yang walaupun nanti akan dipertanyakan dalam konteks scientific evidence. Peluru siapakah yang menimbulkan kematian? Benarkah peluru sambung atau ada peluru-peluru lain yang menyebabkan kematian? Nah, itu juga, itu scientific evidence. Itu bukan area saya. Area saya adalah bagaimana membuktikan kulpabilitas perencanaan pada diri seseorang bahwa perbuatan itu dilakukan secara terstruktur, sistematis untuk menghilangkan nyawa itu. Atau ini adalah gagasan spontanitas yang muncul di hari yang sama lalu ditembak orang tersebut. Tapi Pak Sofyan, ini terkait dengan Ya. bukti-bukti yang sudah dihadirkan di persidangan dan juga kan diperlukan ahli untuk ini ya, untuk bukti-bukti ini apakah dia melakukannya atau tidak. Apakah para saksi-saksi yang dihadirkan JPU ini sudah tepat yang didatangkan? Jadi begini, ya, untuk sekali lagi ya, saya tertarik untuk membuktikan ada atau tidaknya elemen perencanaan. Elemen perencanaan itu kan pada sikap batin seseorang. Ya, tidak bisa dinilai dari actus reus, dari perbuatannya. Tidak bisa ya. Perbuatannya udah jelas menembak mati orang. Nah, sikap batin untuk menemukan elemen kesalahan itu, walaupun jaksa akan mencari dari saksi-saksi, ya, misalnya kapan keputusan untuk menembak Joshua itu dilakukan? Kapan keputusan itu dilakukan? Dan keputusan itu ada nggak saksi yang mendengarnya, melihatnya, menyaksikannya, mengalaminya? Kan yang dikatakan saksi adalah orang yang melihat, mendengar, dan mengalami. Orang yang mengalami sudah meninggal. Berarti tergantung pada saksi yang melihat dan mendengar. Kapan keputusan untuk melakukan penembakan itu dilakukan? Lalu berikutnya adalah kita kaitkan. Kenapa ada keputusan untuk menghilangkan nyawa Joshua? Apa dasar keputusan itu diambil? Apakah keputusan itu diambil dalam sikap batin yang tenang atau sikap batin yang emosional? Ya, kalau sikap batin yang emosional berarti keputusan itu tidak normal diambil. Berarti dia tidak dalam berpikir tenang. Tetapi kalau diambil dalam berpikir tenang, berarti dia menyadari sepenuhnya perbuatan itu dilakukan untuk menghilangkan nyawa dan dia perintahkan beberapa orang untuk melakukan itu karena ada ketenangan, ada sikap batin yang wajar pada diri seseorang. Misalnya begini, saya mendapat kabar istri saya dibunuh dari adik istri saya. Dan adik istri saya menyatakan pembunuhnya adalah XY. Tanpa berpikir panjang, saya marah pada XY. Saya minta, karena mungkin XY badannya lebih besar, saya tidak berani melakukannya. Saya minta kepada adik-adik kandung saya untuk membunuh XY. Keputusan saya itu apakah tenang saya ambil? Itu tidak. Kenapa? Saya dapat kabar istri saya dibunuh. Kondisi psikologi saya terganggu, ya. Emosional. Yang saya sebetulnya tidak ada masalah dengan XY tadi itu yang membunuh istri saya. Tidak ada masalah. Ya, tetapi saya dapat kabar dari adik istri saya, XY membunuh istri saya. Spontanitas saya ambil keputusan bunuh ini orang. Nah, misalnya begitu. Apakah itu berencana? Menurut saya tidak. Kenapa? Kondisi psikologis saya terganggu dalam situasi itu. Kenapa? Ada perbuatan sebelumnya yang terjadi yang membuat sikap batin saya emosi dan sikap batin saya mengatakan bunuh itu orang. Misalnya begitu. Nah, ini tidak dimaksudkan dalam pasal 340 itu berencana.
tidak itu. Jadi berpikir tenang itu memang orang tersebut dalam keadaan normal mengambil keputusan. Karena itu orang yang normal dalam mengambil keputusan itu akan diperiksa dengan bukti-bukti lain. Scientific evidence tadi itu forensik, psikologis membuktikannya. Pada waktu dia mengambil keputusan itu tenang atau tidak. Kalau tidak, apa peristiwa yang mendahului sebelumnya? Nah, peristiwa mendahului sebelumnya, ada lagi nggak peristiwa sebelumnya? Jadi ada hubungan kausal antara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya. Nah, perbuatan itu baru dirangkai, ya, sehingga menimbulkan sikap batin untuk mengambil keputusan. Jadi ada segmen-segmen peristiwa yang sebelumnya yang bisa dibuktikan di pengadilan atau tidak. Kalau ada, nah ini makin menarik, terjadi perdebatan lagi. Berarti ada perbuatan-perbuatan sebelumnya yang menyebabkan FS mengambil keputusan untuk melakukan eksekusi. Nah, segmen-segmen peristiwa sebelumnya itulah yang harus dibuktikan, dan sehingga keputusan untuk mengambil tindakan untuk membunuh itu menjadi perdebatan yang menarik di pengadilan. Ahli-ahli pidana juga akan berdebat, benarkah elemen perencanaan ada dalam kasus ini atau tidak. Oke. Gitu. Pak Sofyan, kita mungkin akan break sebentar, nanti kita akan kembali lagi dan kita akan lihat situasi terkini di PN Jakarta Selatan. Baik Misa, ini dia informasi terkini di PN Jakarta Selatan. Dan pemirsa, kita akan break sejenak. Breaking News akan kembali saat lagi.